Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Salam, kita berjumpa lagi melalui media online, Bapak Ibu semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua tetap sehat dan tetap bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan menghayati sabda Allah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Apa yang akan kita hayati ini sebenarnya ada dalam satu bagian dalam penyelenggaraan masa Paskah. Dan kebetulan tema yang diberikan adalah apakah dunia hanya pasar? Tema ini terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Tenggelam dalam Misteri Yesus. Si penulis menuliskan di buku tersebut, ketika dunia ini diartikan sebagai sebuah pasar, maka yang terjadi dalam dunia ini adalah dunia dipahami sebagai sebuah tempat perebutan kekuasaan, perebutan macam-macam, karena dipahami sebagai sebuah pasar. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini adalah altar, yang artinya adalah di dunia ini kita menjalani hidup yang kita pergunakan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kemanusiaan. Akan saya bacakan terlebih dahulu Injil Yohanes pasal 2
ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika hari raya Paskah, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Papaku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah mendengar istilah Holy Land, tur wisata ke tanah suci? Pernah ya? Atau mungkin pernah ada yang berangkat ke sana? Disebut sebagai Holy Land, tanah suci. Nah, patut untuk kita renungkan bersama. Apakah setelah kita dari tempat suci ini, sepulang dari tempat suci ini, lalu kemudian hidup kita menjadi lebih suci dari sebelumnya? Jika memang iya, maka sebenarnya hidup suci itu adalah mudah. Seseorang tinggal mengumpulkan uang yang cukup banyak, lalu kemudian membeli tiket untuk bisa ikut tur atau wisata ke Holy Land, ke tanah suci. Maka kemudian sepulang dari itu, kehidupan orang itu kemudian menjadi suci. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Kita pun juga tidak bisa menilai seorang yang setelah pergi dari sana langsung kemudian berubah, tidak bisa. Ataupun juga sebaliknya. Nah, bacaan kita adalah Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan di situ bahwa orang Yahudi sedang menyiapkan sebuah perayaan Paskah. Tentu bisa kita bayangkan suasana yang begitu agung, begitu sakral, suasana yang tentu penuh dengan kesukacitaan dan kebahagiaan, karena mereka merayakan hari besar mereka. Mereka merayakan di mana mereka mendapatkan cinta kasih Allah yang besar. Tapi kita melihat di bacaan tadi, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang ke tempat itu dan Tuhan Yesus marah. Hewan-hewan yang
menjadi kurban sembahan. Ada kambing, ada lembu, ada domba. Semua dilepaskan oleh Tuhan. Uang-uang penukar yang juga dipakai, semua ditumpahkan oleh Tuhan. Tentu kita muncul sebuah pertanyaan. Loh, seharusnya kan bahagia, sukacita. Tapi kenapa Tuhan Yesus malah marah di hari yang orang banyak sedang mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakannya? Nah, kita bisa melihat melalui judul tadi, apakah dunia hanya pasar? Orang banyak waktu itu, para elit agama waktu itu menjadikan bait Allah menjadi pasar untuk mereka mendapatkan keuntungan, untuk mereka mendapatkan penghormatan, untuk mereka mendapatkan kelayakan. Sebagaimana pasar, kalau Bapak Ibu tidak ke pasar, Bapak Ibu akan melihat hal nyata, yaitu adalah transaksi tawar menawar. Itu yang ada di pasar. Satu dengan yang lainnya orang nyang-nyangan, lalu kemudian deal harga barang jadi miliknya. Ini pasar. Maka tadi di depan dituliskan juga ada perebutan di situ. Perebutan kekuasaan, perebutan kehormatan, perebutan posisi, macam-macam perebutan direbutkan di situ. Itu arti ketika dunia dipahami sebagai pasar. Dan ternyata pemaknaan pemahaman pasar terhadap dunia juga sudah menyasar, bahkan juga terpraktekkan di kehidupan kita bergereja tanpa kita sadari. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan seorang berkata, kurangku apa terhadap gereja, tapi perhatian gereja kepadaku belum sebanding dengan apa yang kuberikan. Banyak persembahan yang telah kuberikan. Kita tentu senang orang aktif, sregep, bahkan kemudian memberi kekayaannya untuk menunjang pelayanan gereja. Tapi hati-hati, kita diingatkan di sini. Seringkali yang terjadi adalah kemudian kehidupan yang transaksional, tawar-menawar, itu ada kita praktekkan di kehidupan spiritual kita atau di kehidupan bergereja kita, di kehidupan beragama kita. Karena aku telah memberi, karena kamu telah mendapatkan, karena kamu telah disediakan ini itu, seharusnya kamu melakukan ini itu. Ini transaksional. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu itu. Dan yang dilawan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus berjuang memaknai bahwa bait Allah, kehidupan ini, dunia ini adalah altar. Sebagaimana kita maknai altar, tempat untuk kita berbakti, memberikan sembah, memberikan hormat, memberikan kemuliaan, memberikan hidup kita untuk Tuhan dan bagi kemanusiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlebih lagi pada saat ini, di saat kita dalam zaman yang modern, kita tahu teknologi begitu luar biasanya menguasai, mempengaruhi kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk memahami, menghayati, memaknai. Tetaplah kita mampu dan berani
memaknai bahwa dunia ini adalah altar, bukan pasar. Dunia ini adalah tempat di mana kita membaktikan hidup untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Dunia ini kita maknai sebagai tempat di mana kita bersedia mengorbankan diri untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Kalau orang Jawa mengatakan, apa yang diberikan tangan kananmu jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Sebenarnya pemahaman ini ada di Alkitab juga. Pemahaman ini kalau kita maknai, mendukung apa yang kita percakapkan di hari ini. Bagaimana kita diajak memaknai dunia ini bukan sebagai pasar. Jalani hidup ini tidak dalam sebuah sikap yang transaksional. Ketika kita hanya menjalani hidup secara transaksional, maka yang ada dalam benak kita adalah untung dan rugi. Semua kita lakukan apa untungnya. Kalau nggak ada untungnya, nggak perlu. Begitu pula kemudian ketika kita berrelasi, berteman, kita juga akan melihat untungku apa berteman, berrelasi dengan mereka. Kalau nggak ada untung, nggak perlu. Pertanyaannya, apa untungnya Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita, bahkan sampai menderita? Mari kita hayati bersama-sama hari ini. Tuhan mengajak kita hidup tidak dalam sebuah transaksional, tetapi hidup dengan memaknai bahwa kehidupan ini adalah altar, sebuah tempat bagi kita untuk membaktikan cinta kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum berdoa, alangkah lebih baiknya jika kita juga menghayati. Yang pertama adalah, apakah kita melihat kehidupan transaksional, tawar-menawar, nyang-nyangan pada kehidupan beragama saat ini? Apakah gereja kita juga dikuasai oleh pasar? Bagaimana menghidupkan semangat altar dalam kehidupan bergereja? Kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita gumulkan, dan kita jalani hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di situasi yang seperti ini, ketika kami bersama-sama berada dalam situasi yang tidak mudah, diperhadapkan dengan pagebluk corona, virus corona, kami bisa mempraktekkan hidup yang transaksional, tawar-menawar. Ketika kami menghayati cinta kasih Allah, kehadiran Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan bagi kami untuk membaktikan hidup bahwa dunia ini adalah altar. Situasi yang sedang kami hadapi ini, penderitaan karena wabah corona, adalah altar bagi kami untuk kami memperlihatkan cinta kasih Tuhan kepada sesama, kepada pemerintah kami, kepada petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan juga para relawan, dan bahkan juga kepada pasien yang terpapar corona. Mereka bukan aib bagi kami, tapi mereka harus kami kasihi. Kami terima keberadaan mereka, karena mereka bagian dari kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami memaknai situasi ini adalah kesempatan kami untuk maknai bahwa hidup ini adalah altar. Pakailah kami, gereja kami, sebagai tempat bakti di dalam kami mendarma baktikan cinta kasih Tuhan.
Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.